Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Musdalifah dari kelas TBIC semester 4. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Aswa Widianto, yaitu mata kuliah Filsafat Ilmu. Dalam hal ini, saya mendapat tema yaitu Filsafat Politik dan Ilmu. Maka, langsung saja kita ke pembahasan. Apa itu filsafat politik? Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti lebih luas atau umum, yaitu keinginan. Sedangkan sophia memiliki arti hikmah, kebijaksanaan, dan kebenaran. Jadi, secara etimologis, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan politik yaitu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara yang menyelenggarakan bukan rakyat tetapi pemerintahan yang berkuasa. Hanya saja partisipasi rakyat sangat diharapkan. Tujuannya agar kerja pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Percuma suatu pemerintahan menyelenggarakan negara tanpa dukungan rakyat. Jadi, bisa dikatakan bahwa filsafat politik adalah upaya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, serta menyeluruh. Filsafat politik berarti pemikiran-pemikiran yang berkaitan tentang politik. Bidang politik merupakan tempat menerapkan ide filsafat. Ada berbagai macam ide-ide filsafat yang ikut mendorong perkembangan politik modern, yaitu liberalisme, komunisme, Pancasila, dan lain-lain. Filsafat politik adalah refleksi filosofis mengenai masalah-masalah sosial politik yang dapat dibedakan menjadi dua bagian pembahasan yang berkaitan erat. Yang pertama, mempersoalkan tentang hakikat, dan yang kedua mempersoalkan tentang fungsi dan tujuan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, filsafat politik bukan hanya mempersoalkan hakikat, fungsi, dan tujuan negara, melainkan juga membahas soal keluarga dalam negara, pendidikan, agama, hak dan kewajiban, dan sebagainya. Filsafat politik berbeda dengan ilmu politik, karena ilmu politik bersifat deskriptif dan bersangkut paut dengan fakta-fakta. Sedangkan filsafat politik bersifat normatif dan bersangkut paut dengan nilai-nilai. Yang selanjutnya yaitu kita akan masuk dalam pembahasan filsafat ilmu. Apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan atau epistemologi yang mencoba menjelaskan rahasia alam semesta agar gejala alamiah tersebut tidak lagi menjadi misteri. Menurut objek, ilmu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ilmu alam, sosial, dan humaniora. Kaidah keilmuan sangat syarat dengan metode ilmiah yang digunakan, di mana metode ilmiah inilah yang menjadi kata kunci dalam ilmu. Pada hakikatnya, sistem keilmuan adalah bagaimana formulasi dalam menemukan, mengorganisasi, menyusun, dan menghasilkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan atau ilmu. Teori-teori yang disusun kemudian dikelompokkan sesuai klasifikasinya akan menjadi cabang ilmu yang sifatnya selalu akan dikembangkan. Menurut objek ilmu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Yang pertama, ilmu-ilmu alam. Ilmu alam disebut juga dengan natural sciences, yaitu ilmu yang mempelajari susunan benda dan perkembangannya, di mana manusia mendorong rasa ingin tahunya untuk menyikapi rahasia alam. Agar dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya, maka ditetapkanlah metodologi ilmiah yang menggabungkan cara berpikir deduktif dan induktif. Dengan cara ini, maka manusia dapat menyikap rahasia alam semesta dan melahirkan disiplin ilmu seperti kimia, fisika, matematika, biologi, geologi, astronomi, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu ada ilmu-ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antar manusia dengan kelompok manusia, serta sifat dan perubahan buah pikiran sosial sehingga dapat memahami masyarakat umumnya. Yang ketiga yaitu ada humaniora, ilmu kejiwaan yang dikurangi dengan ilmu sosial. Ia mencakup bahasa, sastra, kebudayaan, filsafat, etika, hukum, serta agama. Pembagian ilmu tersebut merupakan bagian dari mensistematiskan penyusunan bidang ilmu pengetahuan, di mana setiap klasifikasi tersebut bidang ilmu di dalamnya memiliki kemiripan dalam metodologi, sehingga untuk memudahkan pengembangan maka pengelompokan tersebut sangatlah membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.